YouTube channel. Oke kak, aku udah nemu nih. Aku interestnya ke sini dan aku mau angkat nih. So, kali ini seneng banget akhirnya aku balik lagi bikin konten seputaran tentang skripsi. Halo para pejuang skripsi, gimana nih kabar kalian? Udah mulai mumet, udah mulai sakit kepala, atau udah mulai stres dan nggak mau ngerjain skripsi kalian? Ayo, tulis di komen. It's okay banget buat burnout, males ketemu dosen, bahkan males ke kampus. Tapi skripsi itu harus dijalanin guys. Kalau misalnya kalian menghindar, terus kalian gak mau kerjain, ya ujung-ujungnya di semester 14 juga kalian bakal kerjain gitu, mau gak mau, karena udah desekan dari orang tua. Jadi saran aku, sebelum didesak-desak sama orang-orang, mendingan kita inisiatif sendiri deh buat selesaiin skripsi. So, sebenarnya banyak banget yang minta aku buat ngebahas lagi tentang sedari awal skripsi itu, dari mulai sebelum dapat judul, setelah dapat judul, dan setelah proses skripsinya itu gimana. Cuman aku mau bahas satu persatu karena aku mau fokus sedari awal sebelum kalian salah menentukan judul skripsi. Sebenarnya niat hati sih mau kerjain kak, tapi kagak ngerti nih tahapannya gimana. Masalah semua mahasiswa tuh emang di awal guys, ketika nentuin judul. Tapi apakah menentukan judul adalah langkah pertama membuat skripsi? Tidak guys, sangat enggak bahkan. Daripada kalian pusing-pusing buat nentuin judul, tuh sudah bikin kalimatnya tapi kagak ada masalahnya, hati-hati. Karena yang pertama yang harus kalian lakuin adalah bengong. Enggak, bercanda. Kalian wajib banget buat cari dulu permasalahannya, baru kalian harus menentukan judulnya. Tapi kak, cara cari masalahnya itu kayak gimana dong? Nah, gak usah bingung karena di video kali ini aku bakal membahas cara-cara untuk mendapatkan judul sebelum kalian itu akhirnya menentukan judul skripsi hukum kalian. Karena kalau misalnya kalian salah langkah di awal, takutnya ketika masuk ke pembahasan kalian malah stuck dan hasil dari penelitian kalian itu nggak maksimal. So, simak terus apa aja tipsnya, ikutin. Yang pertama, kalian harus punya interest terhadap topik yang bakal kalian bawakan. Kalau misalnya kalian nggak interest, kalian nggak suka, kalian kagak tertarik membawain topik itu, kayak kemungkinan besar kalian nggak bakal ngerti apa yang kalian bawain. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kalian menentukan itu sebagai topik skripsi kalian, kalian harus demen deh sama topik itu. Misalnya topik kayak hukum perusahaan, at least kalian tuh tertarik dan interest gitu sama hukum perusahaan sebelum kalian make hukum perusahaan itu sebagai topik penelitian kalian. Kayak aku dulu itu aku tertarik banget sama yang namanya hukum pidana sedari awal perkuliahan. Karena hukum pidana itu kan seru gitu ya, kayak kasus-kasus itu selalu ada aja, selalu terbaharui, kayak kadang-kadang juga kasus itu nggak masuk akal gitu. Nah, aku tertarik banget di dalam lingkup hukum pidana ini membahas tentang korban. Kayak kenapa sih orang itu bisa jadi korban? Apakah korban juga punya kesalahan yang sehingga dia itu pantas buat jadi korban dari pidana seseorang gitu, jadi korban dari tindak pidana seseorang. Nah, karena aku interest, aku angkatlah ini sebagai topik penelitian aku gitu. Karena aku tuh interest dan aku tuh suka. Jadi kalau misalnya kalian suka, terus kalian interest, nah ketika kalian angkat sebagai skripsi, kaliannya juga bakal menggebu-gebu gitu loh buat selesaiin skripsi kalian. Yang kedua, kalian udah nemuin nih interest kalian itu kemana. Oh, aku mau dihukum perdata, aku mau dihukum pidana. Selanjutnya adalah kalian banyak-banyak buat ikutin perkembangan berita. Kayak apa sih sekarang itu yang lagi hype, yang lagi naik daun, misalnya dalam ranah pidana, kasus pidana apa sih yang lagi naik, atau dalam ranah perdata, fenomena apa sih di masyarakat yang lagi rame banget sekarang. Nah, itu kalian angkat jadi skripsi kalian gitu. Atau kalian bisa banget buat angkat sesuatu yang viral. Tapi ingat guys, angkat sesuatu yang viral itu nggak bisa kalian tunggu dulu biar redup baru kalian angkat, karena akan kesalip sama teman kalian pastinya.
Jadi ketika ada suatu fenomena yang baru, kalian langsung aja deh angkat itu sebagai topik skripsi kalian. Karena ingat guys, skripsi atau judul skripsi itu balapan sama orang lain. Oke kak, aku udah nemu nih, aku interestnya ke sini dan aku mau angkat tentang hal ini. Next apa kak? Pasti beli buku ya? Enggak beli buku. Guys, zaman sekarang mahasiswa itu sebenarnya udah banyak banget literasi yang bisa dipakai. Kalau misalnya baca buku itu worth it banget, itu bagus banget. Tapi lebih bagus ketika kalian mengangkat sebuah fenomena, kalian juga wajib buat yang namanya baca jurnal-jurnal yang ada di sekeliling kalian. Kenapa aku lebih saranin jurnal? Karena di jurnal itu biasanya lebih relate sama topik penelitian kalian. Terus di jurnal itu biasanya perkembangannya lebih terbaharui, cepat gitu terbaharui. Sedangkan di buku ya kalian harus baca definisi dan sedikit bertele-tele gitu loh. Tapi bukan berarti nggak baca buku ya, kalian tetap baca buku untuk istilah-istilah yang tidak kalian mengerti dan harus baca di buku. Tapi untuk pembahasan biasanya lebih banyak cari referensi lebih baik di jurnal. Karena jurnal itu pasti lebih relate deh topiknya sama yang kalian angkat. Kalau di buku secara umum, mungkin di jurnal itu bisa kita bilang secara khusus. Next adalah sedikit tips dari aku. Kalau misalnya udah bener-bener stuck, kalian kagak tahu apa yang viral, kalian kagak tahu interest kalian ke apa, nih tips ini berguna banget buat kalian kaum yang nggak tahu lagi mau ngapain. Mending kalian sering-sering nongkrong di perpustakaan kalian dan kalian baca skripsi kakak tingkat kalian. Nah, kalian bisa banget buat buka skripsi kakak tingkat kalian, terutama di bagian kesimpulan. Tuh, biasanya ada kesimpulan, ada penutup, ada kesimpulan dan ada saran. Nah, di saran itu biasanya banyak banget biasanya ide-ide yang biasanya kayak diselipkan oleh kakak tingkat kalian buat ini tuh bisa banget buat diangkat lebih lanjut gitu. Misalnya mereka ngasih saran harus ada regulasi yang mengatur tentang hal ini dan ini kayak gitu. Nah, kalian bisa banget ngembangin saran itu gimana caranya pemerintah untuk menjadikan itu sebagai regulasi ke depannya. Terakhir yang menurut aku adalah penting banget, kalian harus prepare judul skripsi kalian sedari semester 7 paling enggak. Karena kalau misalnya kalian udah kerjain itu di semester lebih dari 10, biasanya itu udah lebih buru-buru lagi dan hasilnya nggak bakal maksimal. Guys, ini tuh seru banget, skripsi itu seru banget. Dan kalian akan mengenang ini ketika kalian lulus nanti gitu loh. Emang sekarang tuh kayak wah sedih banget, wah berat banget. Tapi ketika kalian udah lulus nanti, ya ternyata kita bakal mikir kayak wah ini tuh bisa banget buat dilewatin. So, itu dia tips simple dari aku. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kalian pengen aku bahas apa lebih lanjut lagi, kalian tulis aja di komen. Sebisa mungkin aku bakal rajin konten tentang perskripsian ini karena banyak banget yang request. Dan terutama aku pengen banget bahas mengenai beberapa judul hukum yang bisa kalian angkat ke depannya. So, komen di bawah, jangan lupa subscribe dan like video ini dan share ke teman-teman kalian yang lagi skripsian.